Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zain Permana di konten curhat. Mumpung ingat karena udah ngejanjiin di episode yang lalu bahas hal yang lebih banyak dirasakan orang di masa pandemi ini selain depresi ringan. Jadi ada hal yang di curhatan masuk itu paling banyak saat ini ya. Beberapa minggu terakhir ini dia muncul paling banyak. Nah, fenomena ini biasanya kita sebut ya, orang-orang yang belajar psikologi atau kebanyakan kita identifikasi hal ini sebagai psikosomatis ya. Apa itu psikosomatis? Yaitu suatu keadaan di mana kita merasakan sakit secara fisik ya. Jadi mengalami keluhan di badan, di fisik kita. Tapi ternyata ketika kita cek itu malah sebetulnya sehat, nggak masalah gitu. Atau pada akhirnya beneran sakit, tapi pas dia berawal atau bermula dipicu dari psikologisnya. Jadi gara-gara stres, gara-gara kemudian frustrasi, gara-gara kesepian ya, bisa mulai banyak penyakit ya. Nah, termasuk banyak curhat yang hasil SBMPTN kemarin ya. Jadi di hasil banyak banget direct message yang masuk ini buat teman-teman yang mungkin belum lulus ya. Belum lulus. Jadi mereka tuh SBMPTN itu kan ujian yang untuk menentukan mereka masuk atau enggak di universitas negeri ya. Nah, barangkali ada yang nyoba pertama kali, ada yang nyoba berulang kali. Nah, kebanyakan dari mereka mengeluhkan pusing ya, mengeluhkan sakit-sakitan. Nah, itu gejala-gejala yang menurut saya salah satu ciri bahwa itu psikosomatis ya. Sakit fisik yang terjadi karena dipicu oleh hal-hal berbau psikologis gitu ya. Itu satu ya, fenomena yang banyak. Nanti kita akan bahas detail soal itu. Yang kedua juga yang ada hubungannya sama pandemi ini ya. Kebanyakan sih mengeluhkan takut, jadi mudah panik kalau nerima info, kabar atau berita-berita yang ada hubungannya sama COVID ya. Misalkan tiba-tiba ada saudara yang meninggal, ada kabar bahwa ada saudara, teman atau orang-orang terdekatnya ternyata kena ya, terkonfirmasi positif COVID, itu bawaannya jadi ikut sesak napas katanya ya. Bawaannya jadi tiba-tiba ngerasa nggak enak badan, tiba-tiba meriang gitu ya, ngerasanya meriang dan lain-lain gitu. Nah, itu yang disebut dengan psikosomatis teman-teman ya, dimana ternyata ketika kita kemudian mengalami sesuatu dalam psikologis kita ya, kayak stres, frustrasi, panik, kemudian ya karena psikologis kita tidak dapat kendalikan, kita kehilangan kendali banyak atas psikologis kita, kemudian hal itu membuat otak kita memberi sinyal pada bagian tubuh yang paling lemah biasanya, dan itu membuat kita betulan sakit badan gitu ya. Nah, biasanya psikosomatis itu nyerangnya bagian tubuh yang paling lemah di diri kita pada saat itu ya. Pada saat merasakan efek psikologisnya, maka dia kemudian akan ikut juga nyerang bagian tubuh kita yang paling lemah. Yang paling sering apa sih teman-teman? Yang paling sering itu sakit perut ya. Kalau teman-teman ngerasa mules, mual ya. Kenapa sakit perut? Karena biasanya organ-organ pencernaan itu kan yang paling aktif, yang paling sering dipakai. Kan nggak mungkin kita nggak makan, nggak ngunyah, nggak mencerna. Nah, kalau pas lagi jadi orang itu, kebanyakan orang sering kali nyerang ke situ, ke bagian-bagian pencernaan ya. Misalkan teman-teman belum persiapan, tiba-tiba diminta presentasi oleh atasan, oleh dosen gitu ya, diminta presentasi gitu, atau lagi asik-asik nyimak di Zoom, tiba-tiba dipanggil gitu ya untuk ngomong di depan umum walaupun itu di Zoom, tiba-tiba mules bawaannya. Nah, itu juga sama ya, itu contoh psikosomatis yang ringan banget kalau itu ya. Selain ke organ-organ pencernaan, juga kenanya adalah ke kepala biasanya. Jadi pusing, ya orang-orang yang galau, ya bingung, ya overthinking itu kayak gitu. Nyerangnya ke kepala atau pusing ya. Nah, biasanya itu yang ringan, yang dua itu, organ pencernaan sama pusing. Tapi teman-teman kalau yang lebih lanjut itu tadi badan kayak yang remuk, kerasanya lemas. Nah, biasanya memang nanti ada gabungan nih antara psikosomatis sama depresi ringan.
Jadi udah mah dia sakit badannya dan ngerasa nggak berdaya untuk ngapa-ngapain, itu yang lebih berat ya gitu. Nah, saya bahas detail kasus yang soal yang nggak lulus SBMPTN ya. Banyak kemudian orang yang ngerasa duka teramat dalam kayak kehilangan, orang yang ngerasa sedih, putus asa, dan ngerasa nggak ada harapan. Banyak banget yang nge-DM saya soal itu ya, nggak banyak sih ya, ada belasan gitu ya. Dan kasusnya sama ya, merasa badannya itu jadi lemes, nggak bergairah, udah nggak berdaya. Tapi bukan depresi ringan, karena nyerang fisiknya beneran. Jadi salah satu psikosomatis itu jadinya lama-lama akan nyerang fisiknya tuh beneran. Jadi perutnya tuh kerasa perihnya beneran. Sakitnya beneran, tapi kalau dicek ke dokter pakai alat-alat kayak misalkan USG lah, dicek apa normal-normal aja semuanya gitu. Nah, apa sih yang terjadi kalau buat teman-teman yang nggak lulus SBMPTN ya? Mekanisme psikologisnya apa? Nah, mekanisme psikologisnya gini, teman-teman yang SBMPTN itu sebelumnya punya kebiasaan untuk belajar. Ya, bukan belajar, deng. Maksudnya kebiasaan untuk mempersiapkan diri ngerjain soal. Makanya kan latihan soal, belajar. Lalu mulai membayangkan kehidupan perkuliahan seperti apa, kan gitu ya. Lalu tahunya nggak lulus. Kira-kira mau ngapain kalau nggak lulus? Kalaupun mau ikut ujian lagi, berarti kan harus nunggu setahun. Dan kalaupun masuk ke universitas swasta, mungkin di situ dengan perasaan yang nggak menentu, nggak berdaya, kayak yang kurang ikhlas gitu ya. Jadi wajar. Jadi ada kebiasaan yang kemudian kepotong. Nah, gara-gara kepotong inilah kemudian lemes. Secara psikologis malas. Secara psikologis lemah, nggak berdaya. Itu yang terjadi pada teman-teman di yang SBMPTN ya. Makanya khas banget psikosomatisnya, sakit fisiknya kemudian adalah badan terasa lemas, pusing, nggak berdaya. Karena memang bingung mau ngapain lagi, mau ngerjain apa. Kali ini mau ngapain, itu jadi bingung gitu. Nah, ada juga yang banyak itu terkait COVID ya, soal informasi. Nah, sama ya, jadi psikosomatis itu kemudian cara menanggulanginya membuat kita, mengharuskan kita kemudian punya kebiasaan. Jadi salah satu cara untuk nanggulangin psikosomatis adalah fisik kita harus kuat supaya kalau psikologisnya keganggu, dia bingung nih mau nyari fisik kita paling lemah yang mana. Soalnya fisik kita udah kuat, udah baik. Makanya rajin olahraga penting, jaga makanan penting, bangun kebiasaan untuk makan makanan yang mengkonsumsi makanan sehat, yang rendah gula, dan juga sering olahraga rutin, dijadikan kebiasaan, itu penting banget. Jadi ketika psikologis kita mungkin karena event-event yang kayak berat sekarang nih, kayak pandemi, tubuh kita nggak terlalu banyak kena. Kenapa? Karena tadi si otak itu akan bingung, ini psikologis ini mau nyerang tubuh paling lemah yang mana? Orang kebanyakan kuat gitu. Dan ini sekarang memang berat banget ya, apalagi buat teman-teman yang fisiknya juga nggak bagus-bagus amat. Apalagi gara-gara mungkin kalau olahraga tuh butuh keluar, sementara sekarang kan keluar dibatasi ya, makanya sulit untuk melakukannya. Nah, itu paling yang bisa saya bahas di psikosomatis ini, dan mudah-mudahan teman-teman ya, jangan lupa untuk selalu bangun kebiasaan rutin berolahraga, menguatkan fisik kita supaya fisik sehat ya. Ada tukang teng-teng es nih. Itu aja yang bisa disampaikan. Terima kasih teman-teman yang udah curhat di direct message Instagram Zen Permana. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.